Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 2 Tawarikh pasal pertama, ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dari dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau inginkan, engkau tidak meminta kekayaan harta benda, kemuliaan, nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatmu yang atasnya telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu akan diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak ada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Puji Tuhan, kita baca satu kisah di mana Tuhan datang kepada Salomo untuk menawarkan sesuatu agar tawaran itu diresponi dengan baik. Di situ Alkitab menceritakan satu malam Allah datang kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Saudara, ini permintaan, ini harapan, ini keinginan dari semua manusia. Jika seorang yang sanggup menolong kita dan mampu menolong kita serta mau menolong kita berkata kepada kita, "Minta apa yang hendak kuberikan kepadamu," maka kita akan bicara dari A sampai Z untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, karena kita tidak segan, karena kita tahu orang itu sanggup untuk menyatakan, mewujudkan apa yang kita minta. Di sini kita melihat Salomo meminta sesuatu yang Tuhan sendiri katakan adalah sesuatu yang tidak banyak diminta oleh raja-raja di dunia ini. Sesuatu yang tidak banyak diminta oleh banyak manusia yang punya banyak kebutuhan. Tetapi apa yang diminta oleh Salomo itu menjadi sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan untuk melimpahkan berkat-Nya, untuk melimpahkan segala kebutuhan hidup Salomo. Padahal yang diminta bukan itu. Yang diminta Salomo adalah bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan dalam memimpin bangsanya, supaya dalam menjalankan tugasnya dia melakukan itu dengan baik. Sebab itu dia katakan, "Aku memerlukan hikmat, aku memerlukan kemampuan, aku memerlukan
sesuatu yang penting bukan untuk aku, tapi untuk orang banyak, yaitu bangsanya. Di sini kita melihat bahwa permintaan Salomo adalah permintaan yang sangat dibanggakan Tuhan. Sebab itu permintaan itu membuat semua lagi yang tidak diminta itu diberikan lagi kepada Salomo. Nah, Tuhan pernah menawarkan hal yang sama untuk kita. Tapi kita seringkali tidak minta itu. Kita tidak berjuang untuk itu. Karena firman Allah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan dilimpahkan kepadamu. Apa beda dengan yang Salomo minta? Ini ternyata yang Salomo minta itu mengakibatkan semua yang limpah, semua yang diperlukan, semua yang tidak pernah tidak dicari oleh orang. Itu yang Tuhan berikan untuk Salomo. Dan itu juga yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan dilimpahkan kepadamu. Jadi yang kita butuh akan dilimpahkan. Tapi cari dulu kerajaan Allah. Salomo mencari hikmat untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Bukan minta kekayaan untuk menikmati kekayaan itu dalam menjalankan tugasnya, bukan. Tapi dia minta hikmat. Dia minta sesuatu yang tidak banyak diminta oleh orang lain. Tapi dia minta itu dan berdampak kepada kelimpahan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, firman Tuhan ingatkan kepada kita, minta apa saja. Mintalah apa yang engkau kehendaki. Apa yang kau kehendaki aku akan berikan kepadamu. Tapi seringkali kita minta yang tidak mengakibatkan Tuhan melimpahkan segalanya. Kita minta sekaliannya. Padahal yang Tuhan harap kita minta kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena sekaliannya pasti akan kita terima. Tapi yang kita minta hanya sekaliannya. Yang dicari oleh bangsa-bangsa lain. Yang dicari oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang lain. Itu pun kita yang cari. Padahal Tuhan katakan, kalau kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya itu akan dilimpahkan kepadamu. Kita perlu mengambil sikap yang baik, seperti yang dimiliki oleh Salomo. Sehingga Tuhan katakan, sejak kau tidak ada lagi yang akan sama seperti engkau. Raja-raja sebelum kau tidak ada yang sama seperti engkau. Dan raja-raja yang kemudian tidak akan pernah ada yang bisa sama dengan Salomo. Kenapa? Karena yang diminta oleh Salomo itulah kunci dari seluruh berkat, seluruh janji Tuhan yang akan diberikan kepada orang yang meminta itu. Sebab itu Tuhan juga sudah berikan jalan kepada saya dan saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua berkat akan engkau alami. Semua janji engkau akan rasakan. Semua yang engkau butuhkan akan dilimpahkan kepadamu. Sebab itu, mari kita mengambil sikap yang baik di dalam menjalani hidup ini. Kita tahu bahwa hari-hari yang akan kita jalani adalah hari yang bertambah sukar dan sulit. Carilah yang akan memberi jawaban. Carilah yang akan menjamin kehidupan di tengah masa sukar dan sulit ini, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekalian yang kita butuhkan itu akan dilimpahkan ke atas kita. Bukan hanya jadi cukup, tapi melimpah atas kehidupan kita. Itulah Tuhan yang menawarkan yang terbaik bagi Salomo. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Itu pun juga yang dia tawarkan untuk saya dan saudara hari ini. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua
yang kita perlukan akan dilimpahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa ada kelimpahan yang Engkau sediakan bagi kami jika kami meminta dan mencari hal yang penting, karena di dalam hal yang penting itu semuanya akan dilimpahkan kepada kami. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, maupun sedang belajar ataupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing, ajar kami menyisihkan waktu untuk selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya di dalam segala kebutuhan kami, di dalam segala keperluan kami, Engkau limpahkan itu bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami, supaya di tengah masa sukar sulit ini, kami tetap ada di dalam lindungan Tuhan, karena kelimpahan Tuhan menjadi bahagian kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.